Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita punya kompetisi bisnis plan dan desain poster, berarti ada 2, kompetisi bisnis plan dan desain poster kewirausahaan. Jadi Anda bisa kompetisinya bisnis plan sama desain poster. Temanya optimalisasi peran generasi milenial dalam menghadapi tantangan perekonomian global di era new normal. Maka mesti sesuaikan dengan tema apa yang Anda buat. Kalau yang Anda buat tidak sesuai dengan tema, otomatis sebagus apapun warnanya, kombinasi semacamnya itu, otomatis kalau nggak sesuai tema, out gitu. Langsung dibuang punya Anda nantinya. Maka sesuaikan dengan tema dulu. Apa temanya? Optimalisasi peran generasi milenial dalam menghadapi tantangan perekonomian global di era new normal. Mana optimalisasi peran kita gitu? Oh, saya masuk milenial nih. Oke, optimalisasi peran generasi milenial dalam menghadapi tantangan perekonomian global di era new normal gitu. Nah, Anda cari dulu nih. Tantangannya ini dalam menghadapi tantangan perekonomian global ini apa gitu. Tambah lagi di era new normal. Apa gitu. Nanti Anda susun posternya seperti apa. Optimalisasi peran generasi milenial. Sesuaikan dengan tema yang Anda buat ya. Jangan di luar tema. Kalau di luar tema itu beda lagi, nggak masuk ke dalam sini. Apalagi kalau Anda judulnya itu promosi usaha Anda, itu beda lagi. Nggak masuk ke dalam sini. Silahkan biayanya adalah sekian. Silahkan makan di tempat kami. Apakah berhubungan itu dengan si tema kita? Enggak ya. Misal nih, Putri Cake and Store menerima pesanan online. Apakah sesuai dengan tema kita? Optimalisasi peran generasi milenial dalam menghadapi tantangan perekonomian global di era new normal. Sesuai nggak tuh? Halo, sesuai nggak tuh? Maka sesuaikan dengan tema. Saya seperti ngomong tidak sama orang ini. Suaranya mana? Hadir, Bu. Nah, Hadir, Hadir, Bu. Bu. Nggak sesuai, Bu. Nggak sesuai, Bu. Tidak sesuai. Maka sesuaikanlah dengan tema ini. Apa tema kita, buatlah sesuai tema. Maka saya minta kumpulkan sekarang itu biar bisa kita bahas gitu. Ini sesuai nggak dengan tema? Ini sesuai nggak gitu? Oke. Penonton umum 1, mahasiswa aktif. Oke, Anda sudah aktif. Kemudian satu tim beranggotakan 1 sampai 3 orang. 1 ketua. Kemudian kalau seandainya Bu, saya mau masuk nih Bu. Saya sekelas sudah buat tim. Kemudian kawan akrab saya itu di kelas Ibu juga, tapi di sesi yang lain Bu. Boleh nggak saya masuk? Boleh. Jadi Anda bolehnya 1 jadi ketua, 1 jadi anggota, is okay. Nggak apa-apa. Yang penting Anda tidak boleh dua-duanya jadi ketua. Oke ya? Harus tim, Bu. Kenapa? Kenapa Siska? Harus bertim ya. Ya, bertim boleh. 1 orang pun boleh. Ini kan 1 tim beranggotakan 1 sampai 3 orang. Jadi kalau Anda cuma 1 orang, berarti kan nggak masalah. Masih include di dalamnya. 1 sampai 3 orang. 4 orang boleh, Bu. No, katanya dia cuma sampai 3 orang. Bu. Oke. Bu. Ya, kenapa Hengki? Kenapa? Afdal, Bu. Apa? Kalau timnya itu ada jurusan lain nggak apa-apa, Bu? Yang penting di kelas saya. Yang penting Oke, Bu. kelas bersama Bu Prima itu hashtagnya nanti ya. Jadi setiap Anda upload nanti hashtagnya adalah kelas bersama Bu Prima gitu. Ini dosen Anda agak narsis sedikit, nggak apa-apa lah ya. Oke, saya juga ada di kiriman dosen saya receh gitu katanya. Serahlah receh apa enggak. Yang penting kalian minat dengan belajarnya. Lanjut. Hadiahnya 1
juara satunya adalah 5 juta duit. Ini tanpa potong pajak, tanpa saya sunat dana Anda ini full untuk Anda ini 5 juta. Juara keduanya ada 3,5 juta plus piagam ya, sama-sama piagam. Ini Anda kalau buat poster berarti juara satunya 3 juta. Juara duanya 2 juta, juara tiganya 1 juta. Kalau harapan 1 7,5, harapan 2 500, harapan tiganya 2,5. Kan lumayan ini. Lumayan banget untuk yang sekarang yang terjadi gitu. Kan nambah-nambah pulsa, nambah kuota. Kuota menteri masih udah masuk ya? Udah, Bu. Udah. Terima kasih Pak Menteri. Oh, terima kasih Pak Jokowi gitu ya. Gitu apa enggaknya beliau penting kuota sudah masuk, terima kasih Bapak gitu. Ketentuan lomba. Ini kalau bisnis plan yang Anda buat berarti Anda buat proposal. Tapi kalau yang Anda buat adalah poster kewirausahaan, maka poster logo perguruan tinggi masing-masing dan logo Kemdikbudnya wajib ada. Oke, kemudian poster merupakan hasil karya original yang belum pernah dipublikasikan. Lanjut, poster berisikan gagasan promosi usaha dagang atau jasa untuk meningkatkan omset pada era new normal. Oke, berarti ini boleh gagasan promosi usaha dagang. Tapi pada era new normal. Seperti apa di era new normal ini Anda promosi usahanya? Nah, poster dikirim melalui tautan itu linknya. Kemudian batas akhir pengiriman karya tanggal 15 Oktober pukul 23.59. Oke. Perkara poster ada yang mau ditanyakan ini? Nanya, Bu. Ya. Cantumkan apa bentuk usaha dagangnya? Ya. Poster berisikan gagasan promosi usaha dagang atau jasa untuk meningkatkan omset pada era new normal. Kalau kita promosi usaha dagang, berarti harus ada namanya dong. Iya, iya, Bu. Nah, kalau nggak ada namanya, dagangannya apa gitu? Oh, berarti emang harus ada foto, Bu ya? Terserah ini. Kalau ini nih masih berupa gagasan, Bu, ini impian saya, Bu, punya usaha ini. Insya Allah akan saya buka memang gitu, tapi idenya baru yang ada. It's okay. Apa? Orang itu juga nggak minta kok, ini barangnya mana? Boleh nggak saya satu kotak? Kan nggak ada. Iya. Ya kan? Jadi boleh. Masih berupa gagasan, ide boleh. Terima kasih ya, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini Afdal Azrianto, gambar karikatur ini membelakangi lagi ya. Oke, wajah babangnya ditampilkan dong. Ya, Bu. Oke. Ini karena saya record, biar saya lihat wajah Anda sejenak, biar tampil semua nanti ya. Lihatlah nanti di YouTube itu wajah Anda. Ini wajah Aulia dengan tangan, dengan muka ditekuk ke tangannya. Oke. Oke. Sip. Paham ini apa yang dibuat posternya? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. sip. Paham, Bu. Sudah nampak gagasan usaha apanya? Sudah, Bu. Sudah. Bu, saya mau buka jasa les, Bu. Les privat. Boleh, silahkan. Nggak masalah. Sekarang kita akan bahas seperti apa sih poster yang baik dan benar itu gitu ya. Kita akan lihat. Nah, ini contoh poster yang masuk. Oke. Meraih medali perunggu presentasi PKM-KC di PIMNAS ke-29 ini. Ini koplo atau koper follower. Ini kan usahanya nih. Idenya ini. PKM-KC ini kalau Anda bisa masuk PKM Dikti ini mantap ini. Usahanya ya idenya itu adalah si koplo. Koplo itu apa? Koper follower. Nah, koper canggih yang dapat mengikuti pemiliknya. Berarti Anda ke kanan, kopernya juga ke kanan, Anda ke kiri, kopernya juga ke kiri. Nah, ini si kopernya ini bentuk ibaratnya kalau Anda dalam poster kewirausahaan ini berarti ini dagangan Anda gitu.
Nah, ini yang barangnya. Ini meraih medali perunggu, ini medali emas. Medali emas ada Smartech bracelet, gelang berarti ya. Gelang pencari. Nah, ini yang difokuskan, ini gambarnya. Kemudian ini timnya. Kemudian ini keterangannya. Boleh? Ini medali emas. Medali emas juga untuk poster. Automatic pit on tail. Berarti memang apa yang dijual itu yang di zoom gitu, itu yang diperbesar. Ini medali emas masih ya. Ini medali perunggu. Beda memang nih. Kualitasnya kan beda nih. Anda lihat nih. Ini medali perunggu, yang ini medali emas. Nampak bedanya? Komposisi warna, pengaturannya, segala macam. Ini yang perunggu. Mediskop, inovasi stetoskop elektronik sebagai media pembelajaran untuk auskultasi tubuh manusia dan janin. Ini medali apa ini? Ini poster medali emas. Emas nih ya. Kita lihat contoh-contoh poster orang yang sudah menang ini. Ini medali emas juga di live. Yang jelas yang saya tampilkan ini yang menang-menang semua ini. Oke. Nanti bisa Anda atur juga. Ini gimana sih saya buat poster nanti nih Bu gitu ya. Oke. Lihat aja dulu contoh orang yang sudah berhasil. Karena Anda tidak bisa membuat sesuatu kalau tanpa ada contoh sebelumnya. Maka kalau Anda buat tugas, ini saran saya nih ya. Tugas itu sebaiknya Anda contoh minimal dari 5 orang gitu. Nanti Anda compare. Ini ide 5 orang ini. Nah, ide saya seperti apa gitu. Itu tips sukses untuk kuliah kalau saya berbagi tips ini untuk Anda. Karena nggak akan bisa kita sendiri mengerjakan, maka kita butuh bantuan pikiran dari orang lain. Anda buat skripsi sekalipun itu akan butuh rujukan materi. Kalau orang sudah buat sebelumnya seperti apa, punya saya seperti apa, maka memang perlu contoh, perlu contekan memang. Jadi contekan untuk buat tugas halal kalau buat saya. Tapi kalau ujian, no, tak bisa. Tak boleh, tak boleh. Oke. Ini contoh poster ya. Kita lihat yang lain. Bagaimana sih tips membuat poster? Ini nampakkah? 5 tips membuat desain poster sempurna. Nampak di layar Anda? Nampak, Bu. Nampak. Nampak, Bu. Oke, sip. Ketika berencana untuk membuat poster, pastikan agar mudah menarik perhatian dan diingat oleh masyarakat luas. Namun terkadang dalam pembuatan poster Anda sering salah dalam bagaimana membuat desain poster yang sempurna. Berikut ada beberapa tips. 1, buatlah desain yang mudah dibaca dari kejauhan. Ini kalau Anda lihat dari jauh, ini apa nih? Kalau Anda lihat dari jauh, ini apa nih? Pil, Bu. Obat. Obat. Obat, Bu. Obat. Eye catching enggak? Eye catching. Iya. Ya. Bisa dilihat, Bu. Eye catching itu lebih ke menarik nah untuk Anda pandang gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Maka komposisinya juga penting. Buatlah desain yang mudah dibaca dari kejauhan. Seperti yang saya contohkan yang punya orang yang menang tadi, mana yang medali emas tadi. Oke, contoh nih, yang medali emas. Nah ini, kan dari jauh orang bisa langsung nampak, oh ini tentang sepeda nih berarti. Kalau ini dari jauh kita lihat siapa, ini si gelangnya, gelang pencari, kan itu yang paling nampak nih. Kalau kita zoom. Nah, tipsnya itu yang pertama, buatlah desain yang mudah dibaca dari kejauhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bentar, penjelasannya. Kunci utama dari pembuatan desain poster yang sempurna adalah pastikan bahwa poster tersebut dapat dibaca dari kejauhan. Yang mendapatkan, pastikan kembali bahwa poster Anda memiliki 3 komponen utama, yakni ada headline-nya. Headline-nya berarti kepalanya ya. Singkirkan sejenak. Headline untuk teks utama dan harus jadi yang terbesar dalam poster.
Kemudian ada rincian informasi, dan terakhir adalah penjelasan menarik dari event tersebut. Pilihlah jenis huruf yang mudah dibaca dan mudah menarik perhatian masyarakat. Berikan informasi secara ringkas dan bedakan warna pada setiap komponen untuk memfokuskan poin mana yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Jangan semua tulisannya Anda perbesar atau semuanya Anda perkecil. No. Jadi apa yang jadi poin utamanya itu yang Anda perbesar. Ada poin fokusnya di sana. Nah ini kalau Anda lihat, kan mana yang diperbesar tulisannya? Harga 1. Ya kan? Ini harganya 1.265 per Ya, Bu. pieces. Minimal order 100 pieces. Nah ini kalimat besarnya ini bentuk promosi nih di bagian poster. Yang kecilnya ini kayak orang jualan buah misalnya. Ketika orang jualan buah dibilangnya, atau Anda pergi ke mall atau ke S Hardware itu yang di Padang, itu Anda ke sana, Anda lihat sebuah kursi tamu misalnya cantik gitu, 600.000 katanya. Wah, kok murah nih? Ternyata slash kali 24 bulan. Nah, tuh. Jadi kalau Anda nggak jeli dalam melihat yang kecilnya itu, Anda akan terjebak di sana. Itu yang difokuskan yang besar itu bentuk promosi Anda. Ketika Anda melihat sebuah yang kayak saya bilang tadi, 600.000, otomatis Anda akan tergerak ke sana. Loh, kok kursi murah ini? 600.000 gitu. Anda akan tertarik untuk membeli. Tapi ternyata setelah didetail lagi, oh ternyata ini perangkap gitu ya, kalau bahasa kitanya perangkap. Tapi itu dalam bentuk manajemen, oke lah untuk marketingnya. Oke, lanjut. Penggunaan kontras. Penggunaan kontras. Nah ini kalau Anda lihat, oke enggak menurut Anda nih kontras warnanya? Oke nggak nih warnanya? Enggak. Enggak. Terlalu dominan kuning ya? Iya, Makanya ini kontrasnya ini. tulisan bagian bawahnya sama dengan backgroundnya, Bu. Jadi kurang terlihat. Nah, tulisannya kecil. Look at my apa nih? My eyes. My eyes. At my eyes. Nggak jelas ya? Ah, tuh. At my eyes. My apa? My eyes. My eyes. My eyes. Nah, ini karena matanya besar. Coba kalau mata orang Cina juga susah nih kayaknya look at my eyes itu. Nah, penggunaan kontras sangat berperan penting dalam sebuah poster. Tujuan untuk menarik perhatian seseorang yang kontras tadi, penggunaan kontras yang tinggi antara elemen poster dapat membantu Anda melakukan hal tersebut. Anda bisa meninggalkan palet warna yang monoton serta gradien yang pucat. Sebaliknya, pilihlah warna-warna dengan kontras yang lebih berani. Pikirkan pula penggunaan warna background penuh agar membuat poster Anda menonjol dari poster lainnya. Oke, itu kontras. Yang ketiga, pertimbangkan ukuran dan lokasi penempatannya. Selain warna dan jenis tulisan, ukuran dan lokasi penempatan poster tersebut juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Sebagai contoh, jika poster Anda akan digantung di dinding berwarna hijau, pastikan poster Anda tidak menggunakan skema warna yang sama dengan dinding tersebut. Pilihlah warna-warna kontras agar desain poster Anda tidak menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun termasuk faktor eksternal, hal ini sangat penting untuk menarik perhatian seseorang terhadap poster milik Anda. Nah, ini sama nggak warna si posternya dengan warna background-nya ini, si dinding? Sama. Bu. Ya kan? Sama, Bu. Kira-kira menarik nggak nih? Enggak. Enggak, Bu. Mesti Anda perhatikan. Jadi selain kontras tadi, jenis ukuran, jenis tulisan sama warna juga ngaruh sekali ini ya. Yang keempat, penggunaan satu visual besar.
Oke, kita lihat. Mulai dari foto, ilustrasi, atau teks, sebuah visual besar yang dominan adalah salah satu tips untuk menghasilkan desain poster yang sempurna. Sama seperti teks, visual ini juga harus bisa dibaca dari kejauhan. Ketika sedang membuat poster, Anda bisa memilih sebuah gambar muka atau elemen close-up, ilustrasi tunggal, ataupun titik fokus utama yang tajam lengkap dengan tipografi menarik. Setelah Anda memilih visual tersebut, berhati-hatilah dalam memilih layernya ini ya. Visual yang dipilih harus memiliki kontras yang cukup agar kelak mudah dibaca. Kontrasnya. Ini sama lagi ya bentuknya. Yang kelima, sediakan ruang kosong yang luas. Dalam membuat poster, pastikan Anda memberikan ruang yang cukup luas di antara elemen-elemen yang ada di poster tersebut. Hal ini akan sangat mempengaruhi dampak visual dan juga kemudahan membaca poster tersebut dari jauh. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan jaraknya di dalam desain poster, yakni jarak per huruf, antara garis dari teks, margin dalam poster, elemen poster seperti gambar dan teks, serta yang terpenting adalah elemen mana yang ingin dilihat oleh orang lain terlebih dahulu. Kalau Anda punya usaha nih, apa yang pengen Anda tampilkan terlebih dahulu ketika orang melihat usaha Anda? Apakah tulisannya atau bendanya? Atau harganya? Nah, itu yang penting. Mana yang paling Anda tonjolkan gitu. Hingga kini poster masih menjadi salah satu media publikasi paling ampuh untuk melangsungkan promosi. Dengan menerapkan tips-tips di atas, semoga Anda bisa terbantu untuk membuat desain poster yang dikehendaki sehingga brand Anda bisa lebih dikenal target audiens. Oke, ini kita lihat contoh poster ya. Poster misalnya Anda mau melihat contoh poster pendidikan lah ya. Untuk membaca. Ini buku. Kan yang pertama Anda lihat apa? Gambar bukunya. Gambar buku. Bukunya. Gambar buku. Gambar bukunya. Gambar buku. Ya. Oke, gambar buku yang berbagai macam warna-warni. Warna-warni, oke, apa lagi? Karakter. Ada karakternya. Berbentuk kartun, Bu. Oke, bentuk kartun. Nah, ada macam-macam ya, ada yang ketawa, ada yang sedih, gitu ya. Menarik nggak nih? Segi warnanya oke? Menarik. Menarik. Oke. Menarik. Menarik, oke. Apa yang ditonjolkan di sini? Punya, Bu. Buku. Gambar Tulisan bukunya, apa yang Bu. paling menonjol? Berilmu. Bukunya. Berilmu. Berilmu, oke. Kemudian banyak membaca buku semakin berilmu, kan itu yang tulisan yang besar ya? Iya. Nah, judul-judul bukunya kan kecil dikasih nih. Oke, yang kedua. Mana yang paling ditonjolkan dari sini? Belajar, Bu. Belajar, oke. Belajar. Itu? Nggak ada kata. Ada. Terlambat buat belajar. Oke, nggak ada kata terlambat. Kalau orang Belajar. tua, Bu, itu mendeskripsikan kalau belajar itu bisa dari segala umur. Oke, nggak terlambat ya, walaupun sudah tua untuk belajar gitu ya. Saya tersampaikan maknanya melalui poster ini? Tersampaikan. Tersampaikan. Tapi apakah menarik untuk Anda? Nggak, Bu. Kurang menarik. Nah, di mana kenanya? Perpaduan warnanya, Bu. Perpaduan Warnanya warna. Kemudian, lebih gelap. oke. Gelap, mati warnanya, Bu. Oke. Kemudian apa lagi? Oke, ini kayaknya si Zoom-nya sudah memperingati kita waktu 40 menit perainya sudah habis. Nggak kerasa waktunya, Bu. Kerasa ya, aduh. Saya jadi terharu. Oke, ini dia ya. Ini tulisannya terlalu banyak, itu satu lagi. Nggak ada kata terlambat buat belajarnya, ini terlalu memenuhi tempat, kemudian estetika nilainya kurang kalau menurut saya. Berarti Anda sudah mulai bisa menilai kan? Iya. Lanjut. Ya, Bu. Kita lihat berikutnya.
Ini slogan, poster lingkungan hidup. Nah, gimana nih? Bagus. Bagus, Bu. Bagus. Bu. Bagus. Nah, oke. Bagus, Bu. Ah, Tapi kayak Warnanya terlalu rame, Bu. nggak terlalu Iya. rame. Padat. Iya. Tersampaikan pesannya, Pencahayaannya juga, teksturnya Bu. teksturnya oke. Kontras warnanya oke. Tulisan yang tulisan ditonjolkan nampak. Kalau kamu mikir Nah, oke. Inilah, ini ketika Anda melihatnya pun kan mata kalian tak sakit rasanya untuk melihatnya. enggak, Ya kan? Bu. Enggak, Bu. Bandingkan dengan yang ini tadi. Nampak bedanya ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Lanjut. Nah, ini. Oke kah ini? enggak, Bu. Biasa. Ya, Bu. B ya, B aja gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang B aja gitu. Nah, sudah mulai terasa ini gimana cara membuat poster? Poster yang Sudah, Bu. benar-benar. Sudah Bu. Nah, Sudah, Bu. nah. Nih, oke nih. Oke kah ini? Oke. Oke. Nih saya harapkan Anda semuanya bisa membuat poster nantinya, ikut semuanya lomba. Jadi kalau Anda pun mana tahu nanti gitu ya, rasanya passion saya belum ketemu nih Bu dibuat ini, tapi setelah membuat ini kemudian Anda ngerasa, oh kayaknya enak ya buat posternya. Kayaknya ini kayak gini deh iklannya. Oh kayak gini deh. Anda bisa buka jasa ini. Buka jasa pembuatan iklan. Gitu. Video printing gitu deh. Nah nih, hidup jadi sehat nih, kayak mana nih? Kayak anak-anak. Jelek, Bu. Kurang bagus, Bu. Ah, tuh. Kurang menarik. Tulisannya Tulisannya semuanya juga terlalu ditonjolkan, Bu. Eceran, Bu. Nah, oke. Bukan SD, Bu. Enggak teratur. Sip. Kalau ini, Kayaknya Bu. kenapa? Kurang Lalu Kurang menarik, Bu. Kurang Ini menarik. terlalu polos, Bu. polos. Nah, apalagi yang ini Bu. Terlalu polos enggak Bu. ada. Nah, terlalu polos. Nih. Bagus. Yang mana? Ini bagus. Kurang, Bu. Hah? Masih kurang ini? Bagus. Ah, ini PLN. Bagus kok. Marah PLN-nya nanti. Oh, SDM ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM. Ini oke lah ya, dibandingkan tadi oke lah nih. Ya, dibandingkan. Ya, Bu. Oke, yang ini. How Bagus do you Bu. feel? Bagus, Bu. Bagus. Bagus, Bu. Ada Lumayan, Bu. Konsepnya bagus. dari segi komposisi warna, tulisan segala macam, kontras segala macamnya oke. Oke Bu. Oke, pesan yang disampaikan juga dapat? Dapat. Dapat. Oke. Dapat, Bu. Nah, kalau ini. Kalau ini? Ini keren, Bu. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus. Oke. Nah, ini? TK, Bu. Kenapa? Anak TK, Bu. Kurang, Bu. Kurang ya? Iya, Bu. Nah, kalau ini? Bagus. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Wah ini sih bagus Bu. Oke, kalau ini? Kurang, Bu. Kurang. Biasa, Bu. Kurang bagus Bu. Kurang bagus kalau ini.
Nah, Kurang ini yang menarik, tadi Bu. ya. Tadi udah nih. Udah tadi. Bagus, Bu. Kurang menarik. Kurang. Kurang menarik kalau ini ya. Kurang. Nah, walaupun BNN punya ya, sorry Pak Ada yang BNN, kurang. kayaknya iklan Anda kurang menarik bagi mahasiswa saya. Oke. Lanjut, kalau ini. Kurang, Bu. Sorry juga Pak BNN, Kurang masih bagus, kurang Bu. menarik. Oke, lanjut. Terlalu polos, Bu. Terlalu simpel gitu, Bu. Nah, kalau ini. Biasa juga. Kurang, Bu. Nggak menarik, Bu. Tak diajarkan di surga, tak diujikan di neraka, tak diduluskan di dunia. Wow, berat ini. Berat. Wow. Gerakan anti menarik. Katanya bagus, Bu. Cuman posternya aja kurang, Bu. Salah tadi nih. Iya. Konteksnya iklan poster yang sudah dibuat orang tergantung konteks apa. Oke, lanjut. Nih, Gambarnya keren. Keren, Bu. Ngerti apa oke. itu, Bu? Saya nggak ngerti, Bu. Bahasanya kurang. Bahasa jauh kayaknya. Ah ya, Wong Jawa ini ya, Wong Jawa. Ojo leren dari wong apa? Ojo lali, Bu. Ojo lali. Lupu gitu ya, kalau orang Minang bilang gitu ya. Lanjut, nah ini. Kurang, Bu. Nah, banyak Masya dong. Allah. Banyak. Bu. Terlalu rame, Bu. Kalau Terlalu rame, banyak. Alay, Bu. tulisan juga. Lebay. Padahal Terlalu lebay kayaknya nih, Bu. Terlalu alay, Bu. Ya, pakai love juga. nah, padahal ada lop-lopnya gitu ya. Penyampaiannya bagus, Bu, tapi desain gambarnya terlalu berlebihan, Bu. Ya, apalagi kalau ditambah love-love-nya kelihatan kayak bucin gitu. Nora. Nyambung. Karena lop aku untuk kamu aja gitu ya. Ah, sip. Lanjut. Korban bucin. Nih, kalau kayak gini. Bagus, Bu. Lumayan. Warnanya gimana? Lumayan. Kalau warnanya terlalu monoton, Bu. Nah, monoton. Kurang menarik. Kontrasnya kurang, Bu. Nah. Hanya norak kelihatannya, Bu. Nih. Nih, saya bukan bermaksud untuk tentang omnibus law ini untuk kalian demo tidak nih ya, ini karena poster ini. Gimana? Bagus, Bu. Bagus. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Oke. Tapi semuanya terlalu ditonjolkan, Bu. Bagus. Jadi nggak tahu harus terfokus kemana, Bu. Nggak tahu harus Jangan ditekan. Jangan ditekan ya. Nah, nih. Oh, jadi. Ini gimana? Bagus. Bagus, Bu. Bagus. Bagus, Bu. Yang ini bagus, Bu. Habis, Mas, waktu kurang dari 1 menit. Berarti Anda sudah bisa membuat poster. Saya harapkan poster yang terkumpul nanti bagus ya. Kalau saya bilang nanti, oke, ini kan sudah ada beberapa yang mengumpulkan di grup. Coba Anda komen yang punya kawan itu, di mana perlu ditambah. Ingat, kalau Anda di komen, jangan Anda merasa insecure, no. Tapi ini adalah saran, kritik dan saran yang perlu dari kawan untuk membangun kita. Oke ya?